Dario pergi ke dapur untuk mengambil air es, lalu sekalian mengambil kotak P3K yang ada di etalase tak jauh dari dapur. Bergegas sambil berlari kecil, Dario menuju ke ruang tengah, tapi baru juga ditinggal 5 menit udah gak ada. Dario mendengus kesal. Awas aja kalau berani kabur. Savana, teriak Dario menggelegar. Apa sih teriak-teriak? Aku di sini mau ke kamar. Dario mendongak menatap lantai 2. Aku menyuruh kamu tunggu di sini. Aku mau pipis. Di dekat sini kan ada toilet. Ya terserah aku dong. Dario berdecak jengkel. Meski begitu kakinya tetap melangkah menaiki tangga menuju ke kamar. Di sana Savana sedang duduk di tepi kasur sambil meniup tangannya yang agak melepuh. Dario heran, luka bakar itu pasti sangat sakit, tapi Savana sama sekali tak berteriak atau menangis pun saat kakinya terkena pecahan beling tadi pagi. Savana tidak bereaksi apa-apa, berbeda dengan Zia yang dikit-dikit mengeluh dan menangis. Dia perempuan yang hebat. Sejak dulu Savana memang hebat. Dia sangat cerdas, disiplin dan perfect. Karena itu Dario memilihnya menjadi sekretarisnya. Mas, sini es batunya. Malah bengong. Dario mengecek, menghampiri dan duduk di sampingnya. Sini, aku aja. Dario meraih tangan istrinya dan menempelkan es batu ke punggung tangannya. Sakit nggak? Luka gini sih nggak ada apa-apanya dibandingkan luka yang kamu berikan, jawab Savana acuh tak acuh. Dario sebenarnya agak bingung kenapa Savana merasa sakit hati. Menurutnya kebebasan itu segalanya. Dario akan sangat bahagia jika diberi kebebasan melakukan apapun, gak dikekang atau larang ini itu. Tapi Savana justru marah dan sedih. Secara gak langsung kan Savana ingin dikekang. Bukannya dikekang itu gak enak ya? Kok aneh sih? Selain itu Dario juga sudah memberi banyak uang. Dario bahkan memberi Savana black card, tapi Savana terlihat tak peduli. Selama 2 tahun menikah ini Savana gak pernah membeli barang mahal. Berbeda dengan Zia yang suka membeli barang-barang mewah. Dario sampai bingung sendiri dan gak mengerti jalan pikiran perempuan. Mana salepnya? Dario mengambil salep di kotak P3K, tapi Savana ingin merebutnya. Aku aja, aku bisa sendiri. Tangan aku yang satunya gak kenapa-napa. Bisa diem gak? Gak bisa. Dario mendongak menatap tajam gadis nakal ini, tapi seolah tak mau kalah. Savana menatap tajam balik badannya. Apa? Kamu pikir aku takut kamu tatap kayak gitu? Enggak, aku gak takut. Dario memiringkan kepala sembari berdesis bingung. Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Tanya Dario. Apanya yang berubah? Dulu kamu gak pernah protes dan selalu nurut. Kamu bahkan kelihatan takut sama aku. Heran Dario sambil menaburkan salep di bekas luka Savana. Takut? Aku gak pernah takut sama kamu, Mas. Sedikit pun. Aku diam karena aku pikir kamu memang butuh waktu mencintaiku. Tapi ternyata ada wanita lain di hati kamu. Pantas saja kamu gak pernah bisa mencintaiku. Selesai mengobati Dario meletakkan salep ke dalam kotak P3K. Kalau kamu mencintaiku? Tanya Dario dengan wajah yang super polos sambil mengerjapkan mata. Untuk orang yang baru mengenal Dario, mereka akan berpikir Dario ini tipe cowok yang gak tahu apa-apa, berwajah polos dan berhati lembut. Padahal aslinya jika dia sudah marah, dia seperti jelmaan iblis. Atau emang itu jangan-jangan trik Dario untuk meluluhkan hati lawan bicaranya. Savana tidak akan terperdaya. Dulu iya, jawab Savana cuek. Sekarang masih kan? Enggak, bohong. Kalau aku masih cinta sama kamu, aku gak akan minta cerai. Kamu bilang kamu minta cerai karena kamu lelah, karena aku cuek. Ya itu salah satunya. Tapi aku masih percaya kamu masih mencintaiku.
Terserah. Savana ingin berdiri, tapi Dario juga ikut berdiri di depannya. Apa? Gak apa-apa? Bruk. Savana tersentak saat tiba-tiba Dario mendorongnya di kasur. Belum sempat dia menolak, Dario sudah menahan kedua tangannya. Mas, minggir. Dario tak mengindahkan permintaan Savana dan mendaratkan. Savana membelalakkan mata terkejut, mau protes, kedua tangannya di cengkeraman dan tubuhnya. Savana pun tidak bisa melawan dan pasrah mendapatkan dari Dario. Lalu saat dia berhenti berontak, Dario dengan lembut, "Mas, udah," lirik Savana. Dario tidak menjawab dan meneruskan aksinya. Savana tidak mengerti kenapa tiba-tiba sekarang Dario berkeinginan padanya. Belakangan ini dia sering mencuri ciuman atau berbagai modus untuk menyentuhnya. Mungkin ini salah satu trik Dario mempertahankan pernikahannya, tapi Savana nggak mau bersama dengan cara begini. Dario tidak tulus. "Mas, lepas, aku nggak mau." Meskipun Savana terus memberontak, tubuhnya seolah menerima dengan baik. Bahkan tanpa sadar dia membalas suaminya. Ini, ciuman ini yang begitu dia dambakan selama 2 tahun. Bagaimana mungkin Savana bisa menolakku? Wow girl, pelan-pelan, tenang. Dario terkekeh. Dia melihat ponsel dan terkejut melihat ponsel. Ada nama Om Abian. Papa Zia telepon. "Halo Om, bisa tolong ke rumah sakit sekarang? Zia kecelakaan." "Apa? Zia kecelakaan? Kok bisa?" Dario langsung turun dari kasur. Savana tersentak dari keinginan yang menggebu-gebu dan tersentak dari mimpi Dario yang begitu mendengar Zia kecelakaan dan mengakhiri mereka begitu saja, seperti mematahkan sayap-sayap Savana yang sudah terlanjur terbang tinggi hingga ia terhempas dengan keras di lautan kenyataan bahwa sampai kapanpun Dario tidak akan pernah menjadi miliknya. "Zia ingin ke kantor kamu, tapi dia marah ketabrak mobil. Dia terus manggil nama kamu. Om bingung harus bagaimana. Tolong ke RS Pelita sekarang." "Iya Om, aku ke sana sekarang." Dario memasukkan ponsel ke dalam saku lalu menatap istrinya. "Aku pergi dulu ya, nanti malam kita lanjut." Dario mencium kening istrinya. Tanpa menunggu jawaban istrinya, Dario bergegas menuju ke pintu. Namun begitu ia memegang knob, gerakannya tertahan mendengar kalimat istrinya, "Kalau kamu tetap di sini dan melanjutkan percintaan kita, aku akan membatalkan gugatan cerai." Dario diam cukup lama, sementara Savana menatap punggung suaminya dengan penuh harap. Savana berharap untuk kali ini saja Dario mau memilihnya. Dario berbalik badan. "Jangan menempatkanku pada posisi yang sulit. Bisa tolong mengerti keadaan. Zia masuk rumah sakit dan membutuhkanku." "Memangnya aku nggak butuh kamu, Mas? Kita bisa melakukannya nanti malam." "Bukan itu, bukan soal itu." "Lalu apa? Luka kamu juga udah baik-baik aja kan?" Air matanya sudah tak terbendung lagi. Savana pun segera tiduran dan menarik selimut hingga menutupi seluruh wajahnya agar air matanya tak terlihat oleh suaminya. "Savana, pergilah. Kamu benar. Zia lebih membutuhkan kamu." Dario benar-benar dilema. Sebenarnya dia juga tidak ingin pergi, tapi Zia membutuhkannya. Kata dokter, umur Zia tidak panjang. Dario ingin membuat sahabat kecilnya itu bahagia di detik-detik terakhir dalam hidupnya. "Aku akan segera pulang." Dario pada akhirnya memilih pergi, menutup pintu, dan meninggalkan Savana sendiri. Seketika itu tangisnya pecah. Savana menangis sekeras mungkin. Selama 2 tahun ini tak terhitung berapa kali dia menangis. Padahal dulu sebelum menikah, apapun masalahnya, apapun rintangan hidupnya, Savana jarang menangis. Namun sekarang hatinya jadi mudah terluka dan mudah menangis. "Capek, aku capek." Savana mencengkeram selimut dan terisak-isak. "Gimana keadaan Zia, Om?" "Untunglah lukanya gak parah." "Syukurlah." Dario menghembuskan nafas lega.
Abian mengangguk. Terima kasih ya Dario, kamu masih mau datang menjenguk Sia, ucap Margareta. Mama Sia, tante ngomong apa sih? Tentu saja saya pasti datang. Seandainya kamu masih menjadi suami Sia, semua ini gak akan terjadi. Margareta menangis sedih memikirkan nasib putrinya. Sia terlalu mencintai kamu dan tidak ingin membuat kamu susah. Karena itu Sia pura-pura selingkuh agar kamu menceraikannya. Dia mengorbankan perasaannya demi kebahagiaan kamu. Sia perempuan yang sangat baik, tapi pada akhirnya dia menderita sendiri. Abian mengusap pundak istrinya. Sudahlah, jangan menangis terus. Bagaimana aku gak menangis, Pak? Anak kita hidupnya sangat menderita. Seandainya bisa, aku ingin menggantikan posisi Sia. Selama ada Dario, penderitaan putri kita akan berkurang. Abian menatap Dario dengan sorot mata penuh harap. Om titip putri Om ya, tolong beri dia kebahagiaan di sisa-sisa umurnya. Sia hanya ingin menghabiskan waktu bersama orang-orang yang dia sayangi, terutama kamu, Asura, dan Asam. Iya Om, saya akan menjaga Sia. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu masih mencintai Sia? Tanya Abian. Dario terdiam. Margareta menggenggam tangan Dario. Tante tidak tahu apakah kamu masih mencintai Sia atau tidak. Tapi satu hal yang Tante minta, tolong jaga dia ya. Perlakukan dia dengan baik. Iya Tante. Ya sudah, sana masuk. Sudah dari tadi Sia menunggu kamu, ucap Abian sambil menepuk bahu Dario. Iya Om. Dario tersenyum sekilas pada mantan ayah dan ibu mertuanya lalu masuk ke dalam ruang rawat Sia. Mas Dario, rengek Sia. Hai, Dario tersenyum dan duduk di kursi samping berangkar. Gimana keadaan kamu? Sia ingin duduk dan dengan cekatan Dario membantunya duduk. Tak lupa dia meletakkan dua bantal di belakang tubuh Sia agar posisi duduknya lebih nyaman. Tangan aku sakit. Sia menunjukkan tangannya yang diperban. Kok kamu bisa kecelakaan sih? Lain kali hati-hati. Aku mau nyebrang, terus nggak tahu ada motor. Perasaan tadi Om Abian bilang kamu keserempet mobil. Sia tampak kegelapan. Iya, motornya menghindar, mobil di belakangnya yang nggak nabrak aku. Oh gitu. Ya udah, mulai sekarang kalau nyebrang harus lihat kanan kiri dulu. Iya Mas. Sia tersenyum, hati senang sekali. Dario datang, gak sia-sia usahanya menabrak diri. Untung saja lukanya gak parah. Sia akan melakukan apapun untuk menarik perhatian Dario. Sia juga akan melakukan apapun agar mantan suaminya ini rujuk lagi dengannya. Hari ini kamu bisa langsung pulang. Sia mengangguk. Dokter bilang aku boleh pulang sore ini, tapi harus bed rest. Setelah infus ini habis, aku bisa langsung pulang. Kamu mau anterin aku pulang kan? Dario diam sesaat. Dia kembali dilema. Di sisi lain dia ingin segera pulang, takut kalau tiba-tiba Savana kabur. Tapi di satu sisi dia juga tidak tega meninggalkan Sia. Apalagi Dario sudah berjanji pada kedua orang tua Sia akan menjaga Sia selalu. Mas Dario, Sia menggenggam tangan Dario dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku gak minta kamu temenin aku sampai malam atau menginap di rumahku kok. Aku tahu kamu sudah menikah dan kamu juga ingin menghabiskan waktu bersama Savana. Aku mengerti posisiku hanya orang luar. Aku sudah gak berhak atas kamu. Sia tak sanggup mengatakan apapun lagi. Air matanya mengalir begitu saja. Jangan nangis ya. Dario menarik Sia dalam pelukannya. Maafkan aku Mas. Aku menyusahkanmu. Enggak, kamu enggak menyusahkanku. Kamu jangan berpikir yang berat-berat. Nanti kamu stres. Kamu harus happy supaya cepat sembuh. Ingat kan? Kata dokter, kamu harus bahagia. Kebahagiaanku hanya kamu. Aku selalu ingin dekat dengan kamu. Aku ingin kamu menemaniku 24 jam. Selain itu aku juga ingin bersama dengan anak-anak terus. Tapi aku gak mau egois. Aku juga memikirkan perasaan Savana. Karena itu gak pernah nuntut kamu melakukan apapun untukku. Tapi kenapa Savana sangat membenciku? Dia juga tahu umurku gak lama, tapi kenapa dia jahat banget nuduh aku pelakor? Enggak,
kamu bukan pelakor. Kamu gak usah dengerin kata Savana. Dia sebenarnya baik. Mungkin karena emosi dia ngomong begitu. Sia agak kesal dengan jawaban Dario yang mengatakan kalau Savana itu sebenarnya baik. Tak apa, ini masih awal. Sia yakin bisa merebut hati Dario, dan Dario akan kembali dalam pelukannya. Sia juga akan mendepak Savana dari hidup Dario. Jam 11 siang Savana menjemput anak-anak ke sekolah. Selama 6 bulan ini, tepatnya setelah Sia kembali, biasanya Sia yang menjemput anak-anak. Tapi karena Sia yang katanya kecelakaan itu, Savana pun yang datang ke sekolah. Kecelakaan beneran, tahu rasa dia, gumam Savana sambil melajukan mobil. Savana benar-benar tidak mengerti jalan pikiran Sia. Segitu besarnya keinginan untuk kembali pada Dario, sampai dia berpura-pura sakit kanker, bahkan pura-pura kecelakaan. Savana selalu yakin apapun yang dilakukan oleh manusia pasti mendapat karma. Savana tidak sabar menunggu karma apa yang akan didapatkan Sia. Savana sampai di sekolah. Tak lama, Azura dan Azam keluar dari kelas. Mami, Azura berlari menghampirinya di belakangnya. Azam juga berlari kecil. Hai sayang, ayo ke rumah sakit. Ke rumah sakit, Mami. Kenapa ke rumah sakit? Tadi Mama Zia telepon Azura, katanya nggak bisa jemput Azura karena kecelakaan. Azura mau lihat kondisi Mama. Licik kata itu cocok sekali menggambarkan Sia. Sia memperalat Azura untuk menarik simpati Dario, namun lagi-lagi terserah Savana sudah capek. Savana pun sudah menasehati Azura untuk mendengarkan hal-hal baik, tapi Azura gak pernah mau mendengarkan. Otak Azura juga sudah dicuci oleh ibu kandungnya sendiri. Mami, ayo ke rumah sakit aja sendiri, kesal Azam. Azura menatap kakaknya. Kamu gak mau ketemu Mama? Enggak, kenapa? Perempuan itu jahat. Mama bukan orang jahat. Mama yang melahirkan kita. Mama ibu kandung kita. Surga kita ada di bawah telapak kaki Mama. Kamu jangan durhaka sama Mama, nanti kamu dikutuk jadi batu. Azam baru mau menyahut, namun buru-buru Savana menepuk pundaknya. Udah ya, jangan bertengkar. Azam yang mulai duluan, Mami. Iya, udah cukup, ucap Savana dengan selembut mungkin sambil mengusap rambut Azura.